Ya, ganteni motor yang ada. Alhamdulillah. Padahal belum sampai 300. Lah kira-kira kalau bacanya 1000 dapatnya apa ya? Pesawat terbang gitu ya. Harus yakin, harus ya. Yakin. Lah kalau udah yakin semuanya beres. Nah nanti kita amalkan langsung, nggak usah banyak teori. Nanti langsung kita amalkan malam hari ini. Kita baca sholawat munjiah. Ya kita baca 1000 kali. Siap enggak kira-kira? Siap. Siap enggak saya ajak baca 1000 kali? Siap. Loh yang datang aja udah 1000 orang gitu aja kok repot. Cukup dibaca sekali oleh 1000 orang berarti 1000 kali. Ini ustadznya pinter ngakali. Ya udah nanti kita baca coba 10 kali. Buat latihan, ya buat latihan kita baca 10 kali bersama-sama. Tapi masing-masing pasang hajatnya, ya pasang hajatnya. Nanti hasil pasti itu nggak pakai apa kira-kira hasil enggak. Wah ini nggak hasil pasti ini. Ini model-model kira-kira. Kalau urusan sama Allah kok kira-kira? Kira-kira Allah ngabulkan enggak? Yang nggak ada kalau sama Allah tuh kira-kira nggak ada. Pasti ud'uni astajib lakum. Nggak ada kira-kira. Kamu doa kepadaku, mohon padaku, pasti aku kabulkan. Urusannya bukan minta sumbangan sama Pak RT, bukan minta sumbangan sama Pak Lurah. Bukan minta sumbangan sama Pak Camat, bukan minta sumbangan sama gubernur, bukan minta sumbangan pada orang kaya, bukan minta sumbangan pada sebuah perusahaan. Itu masih kira-kira entuk opo ora kan begitu. Tapi kalau kepada Allah enggak kira-kira, pasti. Kenapa pasti? Karena Allah udah menjamin. Yang jadi masalah, kita itu enggak yakin sama Allah. Kita sendiri yang sering ngomong, kira-kira kabul apa ora ya? Nah, kalau kita nggak yakin sama Allah, katanya Allah, ya golek oliani. Mencari sumbangan pada yang lain saja. Sama Allah yang yakin. Nah, kalau kita yakin, subhanallah, tidak pernah Allah itu mengecewakan orang yang yakin kepadanya. Ya, nggak pernah mengecewakan orang yang yakin kepadanya. Pertanyaan, sekarang jenengan yakin tidak sama Allah? Yakin tidak sama sholawat? Siap ngamalkan sholawat munjiah 1000 kali? Malam ini di sini 10 kali. Berarti kurang berapa? 990. Saya kasih waktu 1 minggu. Jadi Jumat depan semua udah selesai. Siap enggak? Ya. Tapi hajatnya jangan banyak-banyak, satu-satu dulu. Cari hajat yang paling pokok. Apa yang paling khos? Apa hajatnya? Wah, cari satu dulu yang paling pokok. Kemudian ditekuni, disolawati hajatnya itu. Masih ingat ceritanya Ustadz Yusuf Mansur? Masih ingat? Yang Ustadz Yusuf Mansur naik motor dulu, kemudian ada mobil Alphard di perapatan itu kan? Beliau pengen beli mobil Alphard, akhirnya dijajari mobil Alphard tadi, dipegang, disolawati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Disolawati terus ya. Karena apa? Pengen punya mobil Alphard. Akhirnya juga dapat. Termasuk sejarahnya rumah ini, majelis ini itu sejarahnya. Karena pengen dapat, saya utusan teman-teman pegang temboknya baca sholawat itu. Ini rahasia loh, jangan ngomong orang-orang. Rahasia. Jangan ngomong, ini rahasia, Bib, rahasia ini. Pegang temboknya baca sholawat. Laporan, Bib, udah saya sholawati. Subhanallah, hasilnya juga kepegang. Tapi tolong saya jangan dipegang, disolawati, jangan. Jangan, wah Bibit cekel sholawati gitu ya. Jangan. Nah ini cara-cara yang digunakan orang-orang soleh untuk hajat-hajatnya gitu loh. Nah hajat kita kan banyak. Nah coba sekarang hajat yang terpenting. Saya mau nanya hajat yang terpenting apa? Saya pengen tahu. Kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu hajat yang paling penting. Pengen enggak ketemu Rasulullah SAW? Pengen enggak? Ya udah itu dulu yang paling penting. Saya mau baca sholawat, ngamalkan munjiah, hajatnya apa? Kepanggih Kanjeng Nabi. Itu hajat nomor 1. Nomor 2 boleh nyusulkan, boleh. Ya, nomor 1 pengen kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nomor 2-nya baru itu urusan duniawi tetek bengek tadi itu ya. Yang pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Dunia itu kan, dunia itu kecil. Oh dunia itu cuman durian di mulut. Ya cuman durian di mulut. Dikeluarkan juga nggak ada yang nggak mau masuk dalam perut, apalagi nggak ada yang mau. Lah kok gitu kita kok doyannya luar biasa. Ya kan kita doyannya luar biasa. Nah ini dunia itu urusan kecil. Yang penting adalah bagaimana
kita membayangkan dan mohon sama Allah biar ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau sedikit memotivasi. Boleh? Jenengan pengen enggak ke Madinah? Pengen? Bisa enggak? Saya kasih tahu ya. Sebagian besar yang di sini bisa tapi enggak mau. Sebagian besar yang di sini bisa tapi enggak mau. Sekarang saya mau nanya, yang punya motor harga 12 juta coba angkat tangan. Enggak usah angkat tangan, ya udah. Yang motornya mungkin Vario ya, atau mungkin motornya itu apa namanya Mio, Soul dan lain sebagainya. Ya. Dah. Itu kan motor berharga kan? Berharga. Ibu-ibu yang punya gelang depan coba angkat tangan. Misal, ini cuma misal. Misal, wah aku kesindir, aku nyat duwe nang lemari wolu gitu kan. Yang punya cincin, yang punya ini. Coba lihat. Yang punya motor. Ini yang di samping saya termasuk kesindir nih Habibnya ini. Ya. Kepengen enggak? Pengen enggak? Pengen. Ngapusi. Jenengan kalau bilang pengen, saya bilang katakan masih berdusta. Buktinya belum berani menjual yang dimiliki demi kepanggih Kanjeng Nabi. Ayo. Cintamu palsu apa asli? Tuh palsu. Aku Nabi SAW lagi lelenggahan sesarang sahabat Kanjeng Nabi ngendika kok. Wa syaukah. Kangen, saya kangen. Sahabat, wirano. Kangen sama siapa? Sama saudara-saudaraku. Sahabat Mary. Loh, Kanjeng Nabi, bukankah saya saudara-saudaramu? Dijawab oleh Rasulullah, bukan, kalian sahabatku. Dan siapa saudaramu ya Rasulullah? Nanti umatku di akhir zaman tidak pernah lihat saya, gak pernah dengar suara saya, tapi iman kepada saya. Bahkan pengen banget ketemu saya dan rela mengorbankan apapun demi sekali menatap wajah saya. Jenengan termasuk yang dimaksud bukan ya? Rela mengorbankan apapun demi sekali ketemu saya. Kalau kita ke Madinah, terus kita itu menuju rumahnya Rasulullah SAW, di sana sebenarnya nemoni kuburan atau nemoni Kanjeng Nabi? Nemoni Kanjeng Nabi, bukan kuburan. Yang kita temui itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah pengen enggak? Pengen enggak? Pengen. Ya udah, kalau punya motor harga 12 jutaan, jual, beli yang itu loh, yang harganya 2 juta. Mogok sebentar enggak apa-apa. Tapi jenengan kepanggih Kanjeng Nabi, jangan khawatir sampai di Madinah laporan. Kanjeng Nabi, motor 2 saya jual ini. Saya berangkat ke sini jual motor 2 Kanjeng Nabi. Tolong mintakan sama Allah pulang bisa beli mobil gitu. Oh, apalagi dari Madinah kemudian ke Mekah gitu kan ya. Sampai di Ka'bah, Gusti, ada apa hambaku lebih ke abdi? Ada apa manggil-manggil namaku? Motor 2 melayang minta ganti. Boleh. Yakin enggak sama Allah? Loh, ini termasuk trik atau metode tips untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang kecil. Karena kita mengejar akhirat, sebagaimana kata Dr. Hermansyah, sego pecel lawuh rambak, donya kecekel, akhirat kecanda. Sego pecel lawuh rambak, donya kecekel, akhirat kecanda. Nah itu tadi jual motor untuk umroh, ya kan? Memang dunyanya kan hilang. Nah tapi hasilnya dunya kecekel, akhirat kecanda, yakin. Tapi jangan ngutang lo ya. Jangan ngutang, saya nggak nyuruh utang lo ya. Jangan utang sana, utang sini, bukan. Yang dimiliki, yang tidak terlampau penting. Saya mau nanya, jual motor tapi masih bisa punya motor, kan nggak masalah toh? Berarti kan masih bisa dipakai. Tapi jenengan bisa kepanggil Kanjeng Nabi. Itu jual motornya jadinya sangat bernilai atau enggak bernilai? Jual motor yang sangat bernilai. Pengorbanannya luar biasa. Yang umrah model begini kira-kira ganjarannya sama enggak dengan orang yang punya mobil 10? Beda.
Sing duwe mobil 10 kuwi duwite akeh turah-turah, mangkat gampang. Lah iki rekoso mangkate. Ya, mangkatnya ini termasuk yang sedekah, afdhalus sedekah ya tadi ini. Kira-kira mau atau enggak mau? Kok diem sekarang ya? Mikir, apa ya sing iso tak dol? Bojoku tak dol ya kurang ajar. Terus kok suaminya mau dijual. Mas, yo, kono pengen nguli nang pasar. Engko Pak aku pengen umroh, Mas gitu. Jangan seperti itu. Ya, jangan demikian. Coba ingat-ingat, saya yakin kok. Saya yakin yang hadir di sini sebagian besar itu insya Allah kalau mau neliti kekayaan yang ada di dirinya, pasti semuanya bisa umroh. Masalahnya kebanyakan belum mau. Kalau bahasa cekrone ora tekan. Atine ora tekan. Berarti bahasa kasarnya pelit. Bahasa kasarnya bakhil. Bahasa kasarnya medit. Makanya di sinetron ada Bang Madit. Bang Madit itu kan dari medit. Medit itu kikir, kikir itu bakhil. Bakhil itu petut. Petut itu kikir sak pole itu ya. Paham maksud saya? Paham. Ini yang saya omongkan benar atau salah? Betul kan? Kira-kira jenengan setelah pulang dari sini mikir, wah ya fiction kok tak dol ya umroh. Fiction dipertahankan, CBR dipertahankan, ya. Macam-macam itu. Handphone 10, Masya Allah. Handphone 10, counter dia. Ya, dia counter nih, handphonenya 10 ya. Jangan kemudian saat counter didol umroh, jangan. Bangkrut yang seperti itu. Nah ini, hajat yang terbesar kita, pengen kepanggih Nabi Muhammad SAW. Ya, fadhal Habib Muhammad. Kalau kita betul-betul pengen ketemu Rasulullah, kira-kira ditemoni enggak? Ya pasti ditemoni. Belum berangkat, udah disambut. Belum sholawat, udah disiapkan malaikat yang akan nyampaikan sholawatnya. Kenapa? Udah nawa itu pengen saya sholawat biar ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang jadi masalah, lagi-lagi pertanyaan saya sama, pengen atau mau? Nah, pengen iya, mau juga. Kebanyakan orang cuman pengen tapi belum mau. Seperti saya nanya sama anak muda itu yang belum menikah. Pengen nikah enggak? Pengen. Mau nikah enggak? Belum mau. Kalau dia mau ya tinggal gampang. Wong wedok ki akeh tinggal pilih duding. Nyoh, selesai. Kenapa bersulit? Kenapa dibuat sulit? Tinggal cari yang solihah. Solihah bagaimana? Pokoknya nurutan solihah. Lah itu yang repot ya, nurutan. Ini kebanyakan perempuan tuh ngeyelan. Ya Bu ya. Ibu ngaku Pak. Ngaku iya. Kalau yang betul-betul mau nikah tidak gak sulit. Minta, ya Allah saya mau nikah. Udah bismillah. Ya udah bismillah. Gitu aja kok dibuat repot. Jangan memperrepot hidup. Jangan mempersulit hidup. Hidup itu mudah. Ada masalah tinggal ngomong sama yang punya hidup. Selesai. Kalau kata kakek saya, kamu kira Allah tidur apa? Cuman begitu. Kamu kira Allah tidur apa? Orang tua tuh kalau ngomong cuman satu kalimat ya. Kamu kira Allah tidur apa? Allah tuh enggak tidur. Nah, cuman kita ini baca ayat kursi enggak mudeng-mudeng. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Baca tiap hari, habis sholat dibaca. Orang yang habis sholat baca ayat kursi, antara dia dengan surga itu cuman kematian. Artinya nunggu Israel menjemput langsung masuk surga. Itu yang habis sholat baca ayat kursi. Itu pun yang enggak dibaca. Katanya pengen, tapi enggak mau. Kalau pengen dan mau, pasti dia akan baca ayat kursi sehabis sholat 5 waktu. Meninggal langsung surga. Itu jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas? Sudah dikalkulasi tadi kira-kira punya uang berapa masing-masing? Kekayaannya? Masih ingat cerita saya tentang orang yang umroh gara-gara rokok? Lupa lagi. Sudah. Saya ingat benar kalau saya nyampaikan ceritanya. Kok jenengan aja yang suka lupa. Memang begini loh orang kalau ngaji itu. Sudah. Oh ini
saya sampaikan di majelis ini udah berkali-kali. Mungkin pas jatah saya nyampaikan, jenengan pas nggak hadir kali ya. Ya ketahuan toh kalau hadirnya bolong-bolong. Begini, saya mau ceramah, dijemput oleh seorang bapak gitu kan, dijemput. Ini dulu waktu saya belum ada armada, belum ada mobil ya, dijemput gitu. Saya tuh paling nggak suka ngerepotkan, makanya saya nggak mau dijemput. Berusaha pengennya mobil biar bisa berangkat kemana-mana sendiri tanpa dijemput. Nah dulu dijemput. Satu bapak-bapak agak gemuk, usianya udah ya sekitar 55 sampai 60 sekian. Naik mobil gitu, saya duduk di depan, beliau yang nyupir sendiri. Terus ngobrol kan sepanjang jalan tuh ngobrol. Beliau ngomong begini, Ustaz, manggil saya Ustaz, nggak ngerti kalau saya Habib apa ya orang mudeng. Orang zaman sekarang yang ngerti Habib tuh nggak banyak kan ya. Jadi semua orang kadang diambil Habib gitu ya. Padahal Habib ini kan julukan untuk seseorang yang nasabnya masih bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan dikira kalau dapat julukan Habib itu enak. Resiko maksiat dosanya double. Ya, kalau maksiat jenengan maksiat kan cuma satu kan dosanya. Kalau saya maksiat, misal jenengan lihat perempuan yang bukan mahramnya dideleng sithik, dosanya kan pisan. Kalau saya deleng sithik, dosanya double. Jadi kalau misalnya malaikat gebuk saya itu ya gebukannya double. Mau jadi seperti saya? Urusan yang satu ini nggak mau kan? Ya nggak mau. Mau? Digebuk double mau? Wah, ini nggak gampang seperti itu. Dia panggil saya Ustaz. Iya Pak. Alhamdulillah saya itu bisa umroh. Alhamdulillah Pak. Dan hebatnya Ustaz, saya ini umroh gara-gara rokok. Umroh gara-gara rokok. Apa kira-kira ada undian di rokok? Saya mikir begitu. Maksudnya Pak, iya. Saya ini perokok kelas berat. Terus pengen berhenti nggak bisa-bisa. Selanjutnya, ya akhirnya istri saya ngomong begini, Pak, mbok jenengan umroh. Saya tekati, ya udah saya mau umroh. Duitnya dari mana? Nabung. Saya juga mikir nabung dari mana. Akhirnya saya lihat pengeluaran terbesar saya satu hari itu yang istiqomah apa? Istiqomah satu hari beli rokok 2 pak. Ayo di sini banyak atau ini? Ya, satu hari istiqomah berapa pak? 2 pak itu istiqomah. 2 pak itu berarti berapa batang? 24 batang. Berarti 1 jam 1 batang. Berarti 24 jam rokok itu. Kalau memang 1 jam begitu. Tapi kan enggak ya. Nah, 2 pak. Setengah jam 3. Ada itu yang setengah jam 3 ya. 2 pak, 24 batang. 2 pak ini kalau sekarang harganya berapa? Rata-rata 2 pak 20 ribu. Berarti 1 bulan dapat berapa? 600 ribu. Kalau 600 ribu dikalikan 12 bulan berapa? 7.200.000. Kalau 2 tahun dapat berapa? 14.400.000. Anggap 15 juta. Berarti 2 tahun nabung tinggal nambahin berapa? Dikit kan nambahinnya. Beliau menjawab, saya bisa berhenti merokok karena saya niat umroh. Jadi tiap hari begitu pengen ngerokok, langsung saya celengi 10.000. Tolong volumenya dikecilkan dikit. Apa namanya? 10.000. 20.000. Setiap kali pengen beli rokok langsung celengan umroh. Sekarang saya tantang yang ngerokok-ngerokok di sini. Pilih kepanggih Kanjeng Nabi, nopo pilih ngerokok? Kapokmu kapan? Salahe merguru meki. Guru niki punya gerakan anti bukan anti rokok, gerakan berhenti merokok. Saya enggak anti rokok ya, gerakan berhenti merokok. Jadi saya ngajak orang mandek rokok dengan segala macam cara. Termasuk salah satu caranya adalah umroh atau ngerokok. Wah, Kanjeng Nabi atau api? Loh, rokok kan api kan ya? Gimana bapak-bapak? Hah? Mikir Bu. Bapak mikir. Giliran ibu, kalungnya ada berapa tadi Bu? Sudah dihitung di rumah? Tidak punya kalung, cincin? Kalung nggak punya. Bapak cincin nggak punya, kalung nggak punya. Mama bapak ini keterlaluan sama istri ini. Iya Bu ya? Iya. Sudah dijual semua sama suami? Masya Allah Pak gitu.
Dijual buat beli rokok. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gini loh. Ini kalau kita emang ngaku pengen ketemu Rasulullah SAW, cinta sama Rasulullah, ya harus berkorban. Harus berkorban. Saya baca message dari Ustaz Yusuf Mansur, Nabi Muhammad SAW udah kangen kepada kalian semua. Maksudnya Rasulullah di Madinah tuh nunggu kita. Mau mampir enggak ke sana? Kangen pengen kita datengin. Lah kitanya mau datengin enggak? Nah kalau kita fokus sholawat tujuannya ke sana, ya pasti dikasih sama Allah. Masalahnya belas. Jujur. Betul atau betul? Kok betul terus? Ya, ini pengalaman ya, hidup bersama teman-teman. Ayo, masih mikir lagi. Kok tegang semua ini? Mesti abot. Ya jani ya, bener ya. Iki yang fiction ku tak dol genah umroh sasiki ya iso aku. Tapi yo engko mosok numpak Yamaha 70 kan midon pangkat aku. Wah, pangkat turun nih dari fiction ke Yamaha 70 atau 700 itu ya. Udah, wah, ini pangkat turun loh. Pangkat turun di pandangan manusia, naik di makamnya Allah. Kok gitu aja bingung. Ini kalau sampai insya Allah yang dengar ceramah saya ini di rumah-rumah masing-masing kemudian besok jual motornya buat umroh, ganjarannya tak PKB. Jenengan jangan dapat. Soalnya kurang semangat. Jangan khawatir, nanti kalau saya dapat udah janji loh ya, dum-duman ganjaran. Ingat loh ya, ini sampai kiamat di akhirat jangan lupa loh ya. Nanti terus neng akhirat ganjarannya akeh aku ora didumi. Dum-duman ganjaran. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Itu seperti satu bangunan yang tolong menolong. Hadirin dimuliakan Allah. Nanti kita akan amalkan sholawat munjiah sebanyak 10 kali. Nah, ini ada Habib Muhammad di samping saya, biar ngasih tambahan. Ya sepatah, 2 patah, setengah patah, maupun berpatah-patah, terserah kepada beliau. Malam hari ini saya berniat untuk mentahlilkan kakek beliau, Habib Alwi, ayahanda dari Habib Anis. Kebetulan pas tanggal 20 siang tadi ya, tanggal 20 itu tanggal wafatnya Habib Alwi, 20 Rabiul Awal. Nah malam ini pas majelis, nanti kita akan baca tahlil ya, tahlil kita niatkan untuk Habib Alwi. Biar nanti beliau di alam sana senang. Terus nanya sama malaikat, ini kiriman dari mana gitu. Wah, kiriman dari mana? Majelis Ar-Raudhah, yang untung saya lagi. Siapa itu Majelis Ar-Raudhah? Novel gitu ya. Nanti yang untung saya lagi. Jangan Mary loh ya. Mary. Kalau Mary ya jangan buat di rumah. Ya, buat pengajian yang sebanyak banyaknya, tapi jangan khawatir kalau saya dapat jenengan nanti saya dumi. Janji dum-duman ganjaran. Itu adanya istilah dum-duman ganjaran cuman di Majelis Ar-Raudhah. Pernah dengar di tempat lain? Enggak pernah kan? Wah, ini kalimat paten, hak paten yang mengunculkan saya ini. Ya, dum-duman ganjaran. Buat kita biar semangat. Biar semangat kita harus punya kumpulan yang siap dum-duman ganjaran gitu ya. Punya pertemanan, persahabatan yang seperti itu. Hidup ini persahabatan. Kalau kita nggak punya persahabatan yang demikian, nanti di akhirat sumpek bingung. Al-akhilla, orang yang berteman di hari ini, kata Allah, mereka akan saling bermusuhan, kecuali yang bertakwa. Nah yang bertakwa, tolong menolong, dum-duman ganjaran. Nah insya Allah nanti kita baca sholawat bersama-sama, sekali lagi, tapi khusus sholawat munjiahnya dibaca 10 kali. Sekarang biar Habib Muhammad ngasih berpatah-patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah kita sama-sama bisa duduk kumpul bersama di tempat ini. Niat insyaallah ngaji dan juga niat menambah kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas isi ceramahnya Habib Novel tadi kalau sampai kedengaran pabrik gudang garam bisa bahaya nanti akibatnya.
bakal banyak orang yang berhenti ngerokok. Kira-kira tadi setelah dengarkan ceramah kepengin berhenti ngerokok enggak? Belum ya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah menceritakan ada anak kecil namanya Syekh Majdub. Masih kecil anaknya. Ini anak masih kecil tapi kangennya sama Nabi luar biasa. Dia itu setiap hari cerita sama bapaknya, "Pak, aku ini kepengin ke Madinah, Pak. Aku kepengin ke Madinah, Pak." Tinggalnya waktu itu anak di daerah Syam. Sedangkan di zaman dulu enggak kayak sekarang. Zaman dulu itu orang berangkat ke Madinah kurang lebih 2 bulan naik unta. Kalau punya unta yang lumayan kaya. Kalau enggak punya, jalan kaki. Bisa sampai berbulan-bulan lamanya. Ini anak kecil ini, Syekh Majdub ini, tiap hari nangis, cerita rindu sama kota Madinah. Kangen dengan Rasulullah SAW. Jadi ini anak diajak kemana-mana, enggak mau. Diajak ke pemandian, enggak mau. Diajak ke kebun binatang, enggak mau. Anaknya kita diajak ke kebun binatang mau. Ada anaknya kita yang rindu kepengen ketemu sama Rasulullah? Belum ya? Soalnya bapaknya juga enggak. Ini Syekh Majdub ini rindunya luar biasa. Diajak ke tempat-tempat hiburan enggak pernah mau. Maunya cuma kepengen ke Madinah ziarah ketemu Rasulullah. Cuma itu maunya. Akhirnya bapaknya ini pergi ke salah seorang ulama. Ulamanya juga pintar. Ketika cerita permasalahannya sama ulama ini dikasih solusi. Gini aja. Coba kamu tanya. Dia itu kepingin ke kota Madinah, kepingin jalan-jalan, atau kepingin ketemu dengan Rasulullah. Kalau memang dia itu kepingin jalan-jalan, jangan dibolehkan. Sudah biar tinggal di rumah. Tapi kalau dia itu kepingin ketemu sama Rasulullah, silahkan, biarkan dia berangkat. Sekalipun dia anak sekecil itu berangkat sendiri, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa, karena itu berarti undangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu undangan dari Rasulullah. Akhirnya si abah ini tanya, datang sama anaknya, "Wahai anakku, kamu itu dari dulu ngomong Madinah, 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 Madinah terus. Kira-kira kenapa kok kepengin ke sana? Ada alasan apa yang membuat kamu itu kepengin ke sana?" "Saya ini kepengin ke Madinah, kangen, pengen ziarah sama Rasulullah." Akhirnya katanya abahnya, "Ya sudah nak, ini harta yang abah punya cuma segini, semuanya silahkan kamu pakai buat ongkos. Silahkan kamu pakai buat ongkos. Abah ridho, kamu mungkin gak kembali ke sini lagi gak apa-apa. Kamu mungkin gak akan ketemu ayah lagi gak apa-apa. Abah ridho. Silahkan kamu tinggal ada di Madinah. Tapi satu nak, nanti kalau kamu sudah di akhirat, kamu insya Allah dekat sama Rasulullah masuk surga, tolong bapakmu sama ibumu tarikin, biar ikut masuk ke surga juga." Cuma itu permintaannya apa? Permintaannya bapak cuma itu. Kemudian silahkan kamu berangkat ke Madinah. Akhirnya si anak kecil ini berangkat. Sampai akhirnya di Madinah berziarah sama Rasulullah. Sampai akhirnya dia bisa ketemu dengan Nabi dalam keadaan yaqodah, terjaga. Orang bukan mimpi, tapi ketemu dalam keadaan terjaga. Karena memang ada hadisnya, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqodah." Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, maka dia akan bertemu aku dalam keadaan terjaga. Minimal ketemunya nanti ketika dia sudah mau dicabut nyawanya, itu ketemu Rasulullah. Kalau pernah mimpi. Jadi kalau ada orang yang bilang itu nanti ya gotoh di akhirat. Loh, kalau di akhirat gak nunggu mimpi di dunia. Yang gak mimpi di dunia pun di akhirat juga bakal ketemu dengan Rasulullah. Tapi orang-orang khusus yang bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah di dunia, pasti akan diketemukan dalam keadaan terjaga. Minimal setidak-tidaknya ya pas sakaratul mautnya itu. Detik-detik akhir pencabutan nyawanya, itu dia lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Majdub ini
bisa bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan yaqadhah. Kalau dalam